Pemirsa, terjadi kebakaran di sebuah ruko yang berada di Desa Sukamakmur dengan kisaran kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ruko yang dihuni 84 keluarga ini ludes dilalap si jago merah yang berasal dari konsleting listrik karena terkelupasnya kulit kabel dan terkena cipratan air. Kasihan atuh penghuni ruko teh, harus cari tempat tinggal baru lagi, padahal mereka mah udah puluhan tahun tinggal di sana. Namanya juga musibah Pak Dayat, gak ada yang bisa membantah. Saya mah lebih kasihan lagi ke keluarganya Pak Seno. Anaknya masih kecil-kecil, pas kejadian mereka gak di rumah, jadi gak bisa nyelamatin barang-barang berharganya dulu. Tapi kok bisa ya kabelnya terkelupas? Kan selalu dicek PLN per bulan. Ini mah keteledoran yang punya ruko. Kabarnya yang punya ruko punya dendam sama salah satu penghuni ruko. Tapi mau ngusir gak enak, jadinya sengaja dibakar. Pak Jarot kan yang punya, terus dendam ke siapa? Iya, yang punya Pak Jarot. Kalau ke siapanya saya teh juga gak tahu, cuma denger-denger ini mah. Aneh ya orang kaya, punya dendam kok milih bakar hartanya sendiri. Mana kerugiannya sampai ratusan juta lagi, apa gak malah rugi? Orang kaya mah bebas Pak Dayat, gak kayak kita. Kita mah yang penting uang saku anak gak kurang aja udah syukur. Kata orang-orang ruko yang kebakar itu gara-gara kena azab. Azab gimana? Iya, gara-gara yang punya rukonya pakai pesugihan. Astagfirullah, Pak Jarot pakai pesugihan? Katanya sih iya. Gak nyangka aja sih Pak Jarot yang rajin ibadah gitu ternyata pakai pesugihan. Gak percaya ah, gak mungkin Pak Jarot pakai pesugihan. Tapi Sat, mungkin aja loh Pak Jarot pakai pesugihan. Secara kan dulunya dia miskin, gak punya apa-apa. Tiba-tiba kok bisa bangun ruko gitu? Iya sih, tapi Pak Jarot loh kelihatan baik gitu. Setiap hari Jumat kan dia yang selalu datang paling awal ke masjid. Bantu-bantu marbot buat bersih-bersih juga. Gak mungkin aja gitu. Udah ah, gak guna juga buat kita. Pak Jarot mau pakai pesugihan ataupun kagak, tetap aja kita miskin. Iya juga ya. Padahal gua mah udah siap banget kalau tiba-tiba jadi orang kaya. Itu mah gua juga siap banget kali, bukan cuma lu doang. Anjay si Janu, kenapa bisa punya moge gitu? Gimana, keren kan? Keren Jan, bagus tuh buat jaminan pinjem duit bank. Rese lu ah. Baru juga gua punya motor bagus, udah mau dipakai jaminan pinjem duit bank aja. Dapat duit dari mana lu bisa beli motor baru? Alah, paling juga hasil tendang pintu, ngamuk-ngamuk sama bokapnya. Malu bos, masih dibiayain orang tua kok banyak gaya. Enak aja, beli sendirilah. Dapat duit dari mana lu? Perasaan lu tiap hari juga masih sekolah, kagak kerja dah. Jangan bilang lu main judi online Jan. Astagfirullah Janu, istighfar Jan, dosa, gak boleh kata Pak Ustadz. Kalian mah nuduh-nuduh aja kerjanya. Gua juga paham kali kalau main judi online itu dosa. Kalau tahu dosa, kenapa masih main? Siapa yang main sih bangsat? Gak usah bangsat-bangsatan juga kali Jan, biasa aja. Sorry, maksudnya Bang Isa tadi. Terus lu dapet duit dari mana? Jual sawah orang tua. Gila lu Jan, sawah mah bisa buat investasi, malah dijual cuma buat beli moge. Kagak, bercanda gua elah, serius amat. Gue pakai duit dari uang imbalan karena gue ngebantuin orang. Bantuin apa Gege? Bisa-bisanya sampai dapat dipakai buat beli moge. Ngebantuin orang asing, gak kenal juga gua mah. Emang lu disuruh ngapain? Tapi janji ya, kalau gak boleh ngasih tahu ke siapa-siapa. Kayak sama siapa aja lu Jan. Gue disuruh buat ngebakar rukonya Pak Jarot. Astagfirullah Janu, ganteng-ganteng Oon juga ya lu. Lah, kenapa Oon? Ini mah namanya bisnis kali ngap. Bisnis. Ini mah lu berbuat kejahatan kocak. Lu gak mikir gimana nasibnya orang-orang yang ada di dalam ruko itu. Lu juga gak mikir gimana Pak Jarot kalau sampai tahu lu yang ngebakar rukonya. Awalnya gua juga kagak mau disuruh sama orang itu, tapi dia bilang kalau berhasil ngebakar rukonya Pak Jarot bakalan dikasih duit 50 juta.
Ya gimana lagi, gua juga kebetulan pengen beli moge, jadi ya gua terima aja. Orang-orang kayak lu gini jangan sampai jadi pejabat dah Jan, bisa-bisa korupsi terus. Emang gak pengen jadi pejabat, orang pengennya jadi pengusaha. Emang udah gak waras lu, udah ngelakuin kejahatan masih aja gak sadar diri. Udah Sat, biarin aja, ntar juga dapat batunya sendiri. Kita cari tempat nongkrong lain, jangan nongkrong sama pelaku kriminal. Kita ke rumah Pak Jarod gak Jak? Ngapain ke sana? Ya nengokin lah, kan penghuni ruko yang kebakaran sekarang tinggal sementara di rumah Pak Jarod. Oh gitu, terus kalau sampai sana ngapain? Kok ngapain? Ya bantu-bantu masak apa gimana gitulah. Mereka kan banyak yang kena luka bakar juga. Lah, ada korbannya juga toh? Tak kirain cuma kehilangan rukonya, gak ada korban. Heran gua mah sama Janu, padahal kan dia sadar ya kalau salah. Masih aja berlaku gitu, gak ngerasa bersalah. Heran gua juga, ini kalau sampai Pak Jarod tahu, bisa-bisa si Janu dijadiin sate. Baguslah, ntar bikin warung sate kita. Di depan warungnya dikasih baliho gede, ditulis, jual sate daging pelaku kriminal. Ntar jangan cuma Janu, tapi orang-orang yang ngelakuin tindakan kriminal langsung aja dijadiin sate. Mungkin banyak pembeli kali ya, beli sate, terus sampai rumah ujung-ujungnya dikasih buat makan tikus. Selain banyak pembeli, juga banyak wartawan. Lah, kok ada suara ambulan? Iya ya, emang ada orang sakit ya? Itu mah sirine ambulan, tanda bawa orang meninggal, bukan bawa orang sakit. Emang beda-beda, perasaan bunyinya sama aja. Bedalah, cari aja di Google kalau gak percaya. Bentar, HP gua masih di kamar. Gua ambil dulu, baru tak cari di Google. Kelamaan lu ah. Sekarang kita cari tahu dulu siapa warga kampung kita yang meninggal. Gua gak nyangka Janu pergi secepat ini. Padahal kita tadi siang masih ngobrol bareng. Gua juga kaget pas tahu kalau yang meninggal si Janu. Apa jangan-jangan ini balasan buat dia ya Mat? Kan dia yang udah ngebakar rukonya Pak Jarod. Bisa jadi Sat, lagian ini dia meninggalkan kecelakaan pakai motor yang dia beli pakai uang imbalan itu. Lagian sih si Janu udah diingetin masih aja ngeyel, kena azab kan? Heh, gak boleh gitu Sat, kasihan Janunya udah tenang di sana. Masa tenang sih, kan dia meninggal pakai motor yang dibeli pakai uang haram. Udah Sat, gak boleh bicara yang buruk-buruk tentang orang yang udah meninggal. Mending kita doain yang baik-baik aja buat dia. Lagian Janu kan teman kita juga, dia juga sering nolongin kita kan. Iya sih. Makanya jangan karena kejahatan dia kita jadi lupa kalau dia juga punya kebaikan. Tumben encer otak lu, habis makan ikan ya? Makan hati. Kita berdua kan tahu penyebab kebakaran itu rukonya Pak Jarod. Apa kita bilang ke Pak Jarod ya? Biar sekalian gak jadi pikiran di kita, Janu di sananya juga tenang. Bagus sih, tapi lu aja ya yang bilang, gua anterin. Jadi gitu Pak ceritanya. Astagfirullah, padahal mah si Janu anak yang baik, kenapa bisa sampai berbuat seperti itu? Gara-gara dia pengen punya moge Pak, terus ada kesempatan jadi langsung mau-mau aja tanpa pikir panjang bakalan gimana. Tapi si Janu gak tahu Pak siapa yang nyuruh, katanya bukan orang kampung sini. Itu mah emang bukan orang kampung sini, itu pesaing bisnis bapak dari kota. Jadi selain punya ruko, bapak juga perusahaan yang bergerak di bidang jasa, tempatnya di kota, jadi ya banyak pesaingnya. Oh gitu, keren juga ya Pak, Pak Jarod bisa punya banyak usaha gitu. Padahal kata bapak-bapak yang ngeronda gitu mah, Pak Jarod dulu orang yang gak mampu. Alhamdulillah, rezeki gak bakalan ketuker, tapi juga harus usaha. Kalian sebagai anak muda harus usaha semaksimal mungkin, mumpung masih banyak waktu. Iya Pak, kalau gitu kita pamit pulang dulu. Sekali lagi atas nama teman kami si Janu, kami minta maaf. Udah bapak maafin, gak apa-apa, namanya juga masih anak muda, suka bertindak gak mikir dulu.